Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami sehingga firman Tuhan tumbuh di hati kami dan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 24 ayat 36. Matius pasal 24 ayat 36 saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilahkan menyimaknya dalam hati. Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal 24 Injil Matius, maka kita menemukan kental sekali tentang hal-hal akhir zaman. Di dalam teks yang kita baca dikatakan bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Artinya apa? Bahwa kapan Tuhan Yesus datang kedua kali itu tidak seorang pun tahu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang bertanya-tanya atau mulai menghitung-hitung ya, kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang tahu, tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi. Mungkin kalau cuaca, mungkin kondisi-kondisi dunia ini orang bisa memprediksi. Oh, awannya seperti ini nanti hujan. Oh, kondisinya seperti ini nanti akan terjadi seperti ini. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tidak seorang pun bisa memprediksi. Nah Bapak Ibu sekalian, lalu kalau tidak bisa diprediksi, tidak ada yang tahu apa yang harus kita lakukan. Nah kalau kita melihat di dalam pasal-pasal selanjutnya atau di dalam teks-teks selanjutnya, kalau kita melihat di dalam pasal 24 ayat 37 sampai 44, di situ ada nasihat tentang berjaga-jaga. Lalu Matius 24 ayat 45 sampai 51 itu ada perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Lalu pasal 25 diawali dengan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Lalu perikop berikutnya adalah tentang penghakiman terakhir. Jadi setelah Matius menuliskan bahwa hari dan saat Tuhan Yesus datang kedua kali tidak ada yang tahu, diikuti dengan nasihat berjaga-jaga dan bicara bagaimana manusia bersikap menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang tidak bisa diprediksi waktunya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu menghitung kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus waspada akan diri kita. Senantiasa berjaga-jaga. Waspada dan berjaga-jaga apa? Kerohanian kita, spiritualitas kita. Senantiasa kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang kedua kali, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita didapati Tuhan sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Ini bicara tentang waktu kedatangan Tuhan yang tidak bisa diprediksi, sekaligus juga bicara bahwa kita ini hidup di dunia ini harus hidup yang berkualitas. Berkualitas dalam arti apa? Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak usah menghitung-hitung kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang kedua kali, kapanpun Tuhan memanggil kita, kita sudah didapati Tuhan, hamba yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa
itu benar di hadapan Tuhan. Senantiasa waspada dan berjaga-jaga dengan hati kami. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang kedua kali, kapanpun Tuhan memanggil kami didapati Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.